Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 28 Oktober 2024. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan ayo semangat, fighting, cemungut. Hari ini bangsa Indonesia merayakan 96 tahun peringatan Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak sejarah pemersatu bangsa. Dan hari ini juga kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Yang kita rayakan hari ini adalah Simon yang bukan Petrus, tetapi Simon orang Zelot. Dan Yudas yang bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas Tadeus. Simon yang disebut sebagai orang Zelot adalah saudara Yudas Tadeus dan Yakobus anak Alfeus. Ia dipilih oleh Yesus sebagai rasul. Namanya selalu muncul dalam deretan para rasul dalam keempat Injil. Ia dikenal sebagai Simon orang Zelot, yang berarti rajin, yang meluap-luap semangatnya dalam mempelajari hukum Taurat. Orang Zelot adalah kelompok orang Yahudi yang sangat nasionalis dan sangat fanatik. Mereka berpegang teguh pada Taurat dan turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi pada tahun 67 hingga 70. Simon orang Zelot adalah orang Kanaan. Kisah hidup dan karyanya sebagai rasul sama sekali tidak tercantum di dalam Injil, kecuali hanya pencantuman namanya sebagai 12 rasul Tuhan. Dalam buku Menologi karya Santo Blasius disebut bahwa Simon orang Zelot wafat sebagai martir di Edessa, Irak. Yudas Tadeus namanya berarti yang berani, merupakan saudara Simon orang Zelot. Tidak diketahui bagaimana dan kapan Yesus memanggilnya menjadi rasul. Tradisi mengakui dia sebagai penulis surat Yudas yang isinya mendorong semangat dan memberi peneguhan kepada umat Kristiani yang berada dalam krisis masa itu. Yudas Tadeus adalah murid yang bertanya kepada Yesus pada malam perjamuan terakhir, "Tuhan, apa sebabnya maka Engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Yudas Tadeus dihormati sebagai santo pelindung bagi kasus-kasus yang secara manusiawi tidak mungkin dihadapi, bagi mereka yang berbeban berat dan bagi mereka yang mengalami persoalan-persoalan hidup yang sulit. Maka ada novena Santo Yudas Tadeus, dan banyak umat yang mengalami kelegaan, jalan keluar atas persoalan hidup dari doa-doa bersama dengan Santo Yudas Tadeus. Dan Yudas Tadeus konon wafat sebagai martir bersama dengan Simon orang Zelot saudaranya di Edessa, Irak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, murid Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sejarah Sumpah Pemuda awal mulanya terwujud karena adanya penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Perhimpunan ini adalah sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Dalam kongres ini dihadiri oleh organisasi pemuda yang disebut Jong Java, Jong Sumatran Bond, Jong Bataks Bond, Pemuda Indonesia, Jong Islaminten Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Yang istimewa, kongres ini diadakan pada Sabtu 27 Oktober tahun 1928 di gedung Katholike Jonglingenbond yang sekarang bangunan itu baru saja selesai direnovasi dan disebut sebagai Geraha atau Geria Pemuda yang ada dalam kompleks gereja katedral. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan dikisahkan tentang Yesus yang memilih 12 muridnya yang disebut sebagai rasul. Menarik untuk kita renungkan dan kita cermati kata ini. Diawali kisah dengan Yesus yang naik dan mendaki sebuah bukit untuk berdoa semalam-malaman. Dan keesokan harinya ia memilih 12 muridnya. Kemudian dikisahkan bahwa mereka turun bersama dan berhenti pada tempat yang datar untuk mewartakan kabar sukacita, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Kata yang mau saya ajak untuk kita renungkan bersama adalah kata naik dan turun. Panggilan para murid bukan hanya panggilan untuk naik ke atas, bukan hanya panggilan untuk berada di tempat yang tinggi. Panggilan menjadi murid adalah perutusan untuk merasul, untuk turun menjadi pelayan dalam kehidupan. Inilah panggilan kita bahwa kita diutus untuk merasul, yakni mewartakan kabar sukacita, bukan hanya dalam kata tetapi dalam perbuatan nyata. Kita dipanggil bukan hanya untuk naik menuju kesuksesan. Kita dipanggil bukan hanya di tempat-tempat tinggi, tempat-tempat yang nyaman dan enak. Kita dipanggil untuk berani turun. Seperti Tuhan sendiri yang mengosongkan dirinya, berani turun menjadi sama, menjadi manusia seperti kita. Kalau dunia mengajarkan untuk menjadi yang terkemuka, menjadi yang terhebat, menjadi yang terbesar di dalam kehidupan, panggilan merasul kita adalah panggilan untuk mau melayani sesama. Sudahkah kita mau buat itu dalam kehidupan ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.